kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu saged melegakan waktu untuk agenda konsolidasi Korwil Semarang deh. Yang mana nanti pada tema pertemuan kali ini kaitannya di bawah GENTA itu sendiri, Gerakan Tani Nasional, lebih ke reorganisasi dari wilayah Semarang karena sebelumnya sudah pernah dibentuk. Jadi kita nanti mengenalkan diri dulu. Saya sendiri pun biar lebih mengenal daripada DPD dari Korwil Semarang. Nah, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya nanti kita ngeflow aja, ngikutin. Rekan-rekan saya hormati, di sini saya tadi ditunjuk sebagai Korwil. Kenapa saya sendiri perkenalkan nama Sujarwo, tempat lahir di Demak, Desa Wonowoso, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Nah, sekarang ini saya menjabat sebagai Kades jadi 2 periode ini, jadi dari 17 sampai 22, terus kita calon lagi, alhamdulillah lagi. Jadi ini historis yang sementara yang bisa kita sampaikan. Jadi kenapa saya menerima apa yang karena visi misinya ini nyambung Pak, sama. Jadi saya juga pengen membangun desa. Jadi ini kecil rumit, saya sendiri juga dulu dari 82 sampai 92 itu sudah keluar dari desa Pak. Saat pulang-pulang 2015 langsung calon Pak, dijadikan kades itu. Jadi kan disinaran. Jadi kita intinya membangun desa ini dengan kaitannya dengan pertanian, makanya saya akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi supaya tahu apa yang betapa pangan ini nanti progres ke depannya. Jadi Bapak saya menerima tadi apa yang disampaikan karena hampir sama nanti perjalanannya. Jadi ingin pertanian terutama mungkin di wilayah Panjenengan ya, Karsidenan juga mungkin lain-lain ya, Demak itu juga ada pertanian namanya Brambang, ya, lain-lain ya, Panjenengan Kendal juga sama ya, dan lainnya. Jadi pada intinya saya menerima amanah yang Pak Ketua tunjuk karena minimal sudah ada kesamaan. Jadi ini permulaan, nanti kita juga akan sama-sama belajar di RT-nya, visi misinya, jalannya tujuannya apa. Jadi pada intinya kita tadi apa yang disampaikan, saya tanyakan memang ini pergerakannya apa sosial, ya. Kalau sosial berarti kan kita udah sama-sama tahu. Jadi kita berbuat tidak mengharapkan yang muluk-muluk kan seperti itu. Tempatnya kan di desa Putih Mbak? Di saya di Ambarawa. Ambarawa. Kupang. Itu desa terbesar Kabupaten Semarang. Kelurahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Jarminto, insya Allah sebagai calon ketua DPD GENTA Pangan Kabupaten Semarang. Saya kesehariannya kontraktor juga PT Ngudi Mulya Utomo. Alhamdulillah dipercaya untuk pemeliharaan tol Sulungawi. Di samping itu saya Sekjen DPD AKLI Jawa Tengah. AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, Jawa Tengah. Sini juga DME juga. Tapi saya besar di elektrikannya, jaringan, penerangan jalan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Jarminto. Pak Jarminto. Kontraktor Pak. Alhamdulillah, semoga berkah semuanya. Diduplikasi. Ya, setidaknya secara duplikasi itu ojo nyebrang Mas. Jadi sak area Korwil Semarang dulu itu bisa merasakan.
karena sebagai salah satu kebanggaan dari Korwil Semarang itu sendiri sebagai startup apa yang menjadi program kemandirian. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri, terutama dari para ketua DPD, adanya suatu program yang jelas. Program yang pusat itu sudah disiapkan, cuman kita belum berani mempublish, karena kalau kita sudah menyampaikan nanti akan menjadi suatu harapan yang dikasihkan. Kalau program itu tidak jalan, nanti akan menjadikan kekecewaan bagi kita. Lah, kita bernaung pada Genta lebih ke kemandirian ketahanan pangan di DPD. Kalau memang ada program, ide, usulan yang secara kemandirian bisa dijalankan, aku minta dibakukan, buat secara proposal. Nanti secara tidak langsung kita tidak menutupi para investor akan datang merapat, terutama yang dicari siapa? DPW, untuk berinvestasi kepada siapa? Petani. Petani mana? Petani Jawa Tengah. Lah, saya secara prioritas pasti saya jatuhkan kepada para penerima yang mandiri sudah siap. Kan nggak mungkin nih suatu program dijatuhkan kepada yang belum siap, nanti kan menjadi tambah ribet nanti. Jadi secara pesan, DPD masing-masing di Korwil Semarang ini mempunyai apa sih potensi yang mau saya kembangkan. Kalau mengenai kendala keluh kesah petani itu hampir mayoritas klasik sih, semuanya mempunyai kendala. Kita pun juga mempersiapkan lewat program-program yang dinaungi oleh Genta itu sendiri. Nah, pada siang hari ini dari teman-teman ketua DPD, mungkin kalau secara internal Mas Hartono atau Mas Marno ini sudah menyiapkan suatu konsep. Mungkin dari teman-teman ketua DPD yang lain barangkali ada suatu program, kita sharekan di sini, kita sharing sambil pemantapan secara struktural. Monggo, mungkin sebagai salah satu contoh sih, apa sih itu integrated eco farming, mungkin wilayah Semarang. Monggo, Mas Hartono. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Ketua untuk waktunya. Langsung saja. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Korwil Pak Sujarwan, mungkin sedikit di sini kita belajar bersama, berdiskusi. Saya yakin juga dengan karena juga baru pertama kali ini belum begitu memahami secara detailnya substansi dari sebuah organisasi Genta Pangan. Nah, saya cuman berdasarkan katanya company profile. Nah, ini kebetulan saya punya ini yang sudah tak baca banyak hal. Kurang lebihnya secara inti substansi memang benar apa yang disampaikan Mas Ketua tadi. Di sini kita intinya itu bagaimana kunci utamanya rohnya itu mendukung swasembada pangan program dari Presiden Prabowo. Pada dasarnya intinya itu. Cuman sedikit pembelajaran bersama, diskusi bersama juga. Dalam hal ini bahasa kemandirian tani jangan, menurut saya ini kita sering bersama nih. Nggak tahu yang saya sampaikan ini nanti salah atau benar. Saya juga manusia biasa, nanti kalau salah mohon dimaafkan dan sebagainya. Kita berpikir kemandirian pangan itu jangan cuma berpikir cuma satu kata tani padi, karena kebanyakan termakan semacam pernyataan itu. Jadi kembali lagi, apalagi kita Kota Semarang nggak mempunyai lahan pertanian yang banyak, akhirnya keluar konteks tersebut. Cuman di dalam hal ini memang di sini disampaikan bahasa ketahanan pangan, kemandirian pangan itu ternyata luas, meliputi perikanan, pertanian, perkebunan maupun peternakan. Yang diharapkan dari sebuah Genta Pangan ini pergerakan bagaimana kita mengajak petani untuk menjadi petani yang lebih baik lagi, lebih besar lagi secara hasilnya. Dari data-data dari company profil Genta Pangan ini, akhirnya di Semarang kebetulan saya itu menjalankan program ini sudah sejak 2020. Saat ini sudah berjalan di beberapa daerah. Saya mencoba menawarkan konsep yang saya create tersebut dari sosialisasi dan install project maupun di pendampingan untuk tak labeli pakai baju Genta. Saya sangat bersyukur, terima kasih, yang mana alhamdulillah diajak gabung dengan Genta itu bagi saya sebuah keberuntungan yang besar. Kita ada wadah yang kuat
untuk bagaimana bisa menyampaikan unek-unek kita di dalam dunia ketahanan pangan, dan di sini ada payung hukum organisasinya. Apalagi alhamdulillah sekarang secara definitif di Jawa Tengah sudah tertunjuk untuk ketuanya Mas Luis, jadi lebih realnya lebih jelas lagi. Jadi kemarin ada arahan dari DPP pusat dan lain sebagainya juga, kita bagaimana kolek data permasalahan di masing-masing daerah dan mengusulkan membuat program, ceritanya begitu Mas Luis. Akhirnya dari Kota Semarang setelah kita rapat dengan beberapa anggota, kita diskusi dan sebagainya, melihat situasi dan kondisi, muncullah ide yang sudah saya jalankan, sudah alhamdulillah sudah terbukti juga, itu konsep integrated eco farming. Jadi saya mau menggabungkan antara perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian dalam satu kegiatan, yang mana itu pun juga bisa diimplementasikan berbasis rumah tangga, dan itu semua berbasis pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut karena mengingat di Kota Semarang itu banyaknya sampah juga awalnya. Sampah ini selain menimbulkan masalah, tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar, dikelola dengan baik, insya Allah bisa mendatangkan sebuah berkah, hingga bisa menekan kegiatan pertanian, perikanan itu menekan HPP bahkan sampai 50-70%. Terus untuk peternakan, kebetulan kita jalannya di ayam petelur, bisa menekan pakan sampai 30%. Kotoran ayam dimakan magotnya kasihkan. Jadi integrated, yang mana harusnya di sampah bisa masuk menjadi menekan HPP. Jadi harapan kita, kalau tidak salah saya tangkap dari Genta Pangan itu, masyarakat nanti bisa berpikir dengan lebih baik bagaimana mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Lah, dengan adanya Genta ini mempunyai wadah yang kuat. Kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah. Dan terjadi namanya hilirisasi, karena nanti di bawah kepemimpinan DPW itu untuk terkait hilirisasi sampai ada nanti yang membeli produknya dan sebagainya nanti diatur di DPW. Jadi kita nanti yang mengatur manajemennya termasuk dan apapun yang terjadi di Jawa Tengah nanti berpusat di DPW. Kalau nggak salah begitu. Mengatur manajemennya juga, makanya kemarin ketika kita ada program kita sodorkannya juga ke DPW. Nanti dari beberapa program mungkin Gerobokan munculkan program atau mana. Kebetulan kemarin saya dengan Mas Wisnu karena sering berdiskusi, satu visi satu misi, alhamdulillah kebetulan Kendal pakai program yang sama. Kita pakai nama Bakti Negeri Integrated Eco Farming atau Mas Wisnu. Jadi sesuai dengan arahan dari DPP pusat, kita membuat perencanaan. Kita turun ke lapangan, ketemu beberapa pelaku usaha, kita survei lokasi, potensi-potensi daerah masing-masing yang bisa dimaksimalkan. Lah khusus Kota Semarang mungkin agak berbeda. Kita kerjasamanya dengan kebetulan dengan Dinas Keuangan, mana sih ada lahan yang disita nganggur, lah itu kita. Mungkin Kota Semarang agak berbeda karena nggak punya lahan, jadi tanah sitaan itu kita kerja sama ke bank yang menyita sebetulnya kita kerjasama model begitu. Kita arahnya ke orang CSR atau perbankan. Jadi nanti selain dari pendanaan Genta kan kita ada namanya CSR juga. Dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa kerjasama dengan lembaga terkait yang lain. Tapi berbaju Genta. Intinya bagaimana kunci poinnya, rohnya mendukung program Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan bersama jaringan. Lu Mas, ada banyak ini selain Genta, ada Prabu, Kementerian, TNI, AD, semuanya bergerak. Orangnya sama semua. Swasembada pangan itu. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Kilo tadi. Berawal dari sosial dulu. Nanti insya Allah kalau memang rezekinya, bonus itu akan mengikuti. Kemarin sempat ditanya Mas Kilo, Mas ini rencana yang dari Ta'ala membagikan ilmu. Insya Allah memang sudah rezeki saya nggak akan kemana, saya bilang gitu aja. Ini create, saya riset sendiri, inovasi sendiri, evaluasi 3-4 tahun ini ketemu perbaiki, perbaiki. Oh salahnya di sini, salahnya di sini. Dan salah satunya kemarin saya kerja sama di Klaten itu, mohon izin Pak Kades, di dalam regulasi Permendes yang terbaru, apalagi ketahanan pangan kan sekarang 20% minimal. Ini bisa kita kerjasama dengan desa-desa. Berbaju apa? Enggak. Tapi tetap koordinasi ke DPW. Nah, yang regulasi salah satu organisasinya dari DPW juga.
Dan saya juga jalan di Klaten juga dengan anggaran dana desa. Langsung kan, jadi saya kerja dengan PD-nya, PDA-nya, menyampaikan oke masuk ke desanya, maka anggaran dana desa. Karena sekarang apalagi minimal 20%. Dari saya kurang lebih begitu. Mungkin ada tanya jawab biar kita tambah paham semua apa sih gentapangan di sini. Kalau saya paham, saya sampaikan. Kalau saya nggak paham, nanti saya bisa ketemu ketua juga. Gitu. Monggo teman-teman yang lain biar kita terjadi diskusi. Minimal dengan diskusi ini teman-teman semua memahami, menyadari dan mulai tahu rohnya gentapangan itu mana sih. Kalau sudah memahami, akan cintanya akan lebih besar. Dan saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Monggo lanjut. Monggo dari teman-teman. Saya akan berikan PDF-nya melalui grup Korwil biar kita mengenal kulitnya, tapi secara lebih lanjutnya ternyata ada perubahan secara ADRT ya, kita nanti menunggu ADRT dari pusat begitu Pak. Jadi payung hukum ini akan diberikan setelah saya kemarin waktu Jumat bilang bersama ada Pak Lur juga dan mungkin Korwil-Korwil yang lain, karena kebetulan saya selama ini mendampingi Mbah Jum itu tadinya ketua Korwil di Ekskaridinan Semarang. Nah, karena seperti yang Mas Luri sampaikan tadi, karena faktor alam dia tereliminasi secara alami. Nah, akhirnya sekarang Bapak Jarwo yang kita dorong menjadi ketua Korwil seperti itu. Jadi setelah perjalanan itu sendiri nanti apa yang gentapangan nanti ada di sini semua Bapak. Jadi secara payung hukumnya nanti kita menunggu SK dan ADRT. Jadi langkah kedua yang sudah kita tempuh dari SK dan Semarang untuk struktur draftnya SK sendiri sudah kami kirim setelah kemarin ada susulan dari Kabupaten Semarang, dan di Ekskaridinan Semarang sendiri ada 6 kabupaten kota yang bernaung, pertama Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Jadi draftnya SK sudah kami sampaikan ke Sekjen DPW, yaitu Bapak Eko, dan nanti akan diteruskan ke DPW gitu Pak Ketua. Lalu beberapa hari waktu yang kemarin saya komunikasi sama Pak Marno, Ketua DPD Kabupaten Demak, yang tadinya sebenarnya yang kita dorong Bapak Mas Mudi, mohon izin, mohon maaf kemarin saya terlalu terkesan memaksa karena ya, karena menurut saya kalau saya tadinya diminta Bapak Ketua itu untuk menjadi Korwil, namun karena kapasitas saya mungkin belum mampu ke arah sana, dan saya juga sudah terlanjur istilahnya berkenalan secara kulit dengan di Kabupaten Kendal, secara lakonnya lah ya, strukturnya. Akhirnya Bapak Marno kemarin ada info mengusulkan Bapak Jarwo. Nah, akhirnya terjadi pertemuan ini sebenarnya serba mendadak, karena makanya Pak Ketua tadi menyampaikan rondonya apa segala macam kita belum jelas, karena memang ini silaturahmi kita. Nah, silaturahmi memang fungsi kita kemarin sampaikan di grup, kita secara spontanitas kita silaturahmi sambil mengenalkan Bapak Korwil gitu. Terus juga beberapa waktu lalu kita kan sebenarnya hari ini ya ada pertemuan seluruh pengurus yang DPD Kabupaten Kota, namun karena suatu hal tentang kesiapan mungkin diundur. Nah, maka dari itu nanti mungkin kita dalam pertemuan ini kita mungkin bisa membahas itu kapan dan lokasinya mungkin bisa kita realisasikan. Jadi perjalanan gentapangan dari awal sampai sekarang seperti itu gitu. Termasuk pergantian Demak sama Ungaran. Ya, ini sama saya sampaikan kembali. Sebelumnya ada pergantian di struktur pengurus di 2 DPD Kabupaten dan Kota. Tadinya kita di Kabupaten Semarang ada pergantian karena beliau
Bu Norma sendiri itu ada suatu kesibukan dalam pekerjaan, diganti dengan Bapak Jarminto ya. Dan di Kabupaten Demak sendiri sebelumnya ada Mas Ali Usman. Mas Ali Usman itu bawaan dari Mbah Jum waktu itu, jadi relawan ikutnya. Nah, karena beliau juga terlalu frontal dan terseleksi alam karena tidak sesuai dengan visi misi Genta, akhirnya beliau kita ganti sesuai arahan juga dari DPW, ganti dengan Bapak Marno gitu. Terus mungkin sekarang itu saja Bapak, nanti mungkin kedepannya untuk soal legalitas SK dan ADRT, sedengar saya dari Pak Sekjen DPP, ADRT akan diturunkan bersamaan dengan SK. Jadi ADRT yang terbaru, karena sebelumnya di Jawa Timur dan Jawa Barat itu memakai ADRT yang lama, dan istilahnya namanya juga Genta Pangan itu berbeda. Menkumhamnya beda. Di Kemenkumham juga beda. Makanya ada pembaruan di bulan Januari, dan saat ini kita masih menunggu SK dan ADRT sembari dari arahan dari DPW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini soalnya dasar kita nanti kolaborasi kerjasama sama sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Iya. Kan ada terus berkaitan dengan amanah yang saya pegang kan seperti itu. Iya, kan, betul. kan. Jadi biar tahu semuanya, jadi kita solid, kita bersama-sama untuk membawa bendera kita ini. Jadi dasar kita itu, jadi nanti lain-lainnya monggo kan Iya, itu patokan kita, jadi biar sama visi misinya sudah sedikit banyak sudah mungkin dari sahabat-sahabat bisa memahami tugas masing-masing. Jadi kalau kita hari ini sudah jelas, tinggal nunggu Mas Ketua berikutnya. Jadi nanti berarti semua info, semua ada perubahan-perubahan, berarti nanti Betul. Mas Ketua. Jadi terima kasih. Jadi ini sudah jelas. Jadi kita nanti untuk untuk action kan ada. Terima kasih untuk Pak Mas Ketua.